Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma. Pertama-tama marilah kita panjatkan dengan kerendahan hati dan keikhlasan yang mendalam puji syukur kehadirat Ilahi dengan penuh kesadaran bahwa Dia telah membalas dosa-dosa yang telah banyak kita lakukan dengan karunia nikmat yang jauh lebih banyak. Salawat dan salam semoga dicurahkannya pada junjungan kita, kekasih kita, manusia paling mulia yang pernah ada di dunia, Nabi besar panutan orang-orang yang beriman, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja beserta keluarganya yang mulia, para sahabatnya yang agung, serta kita dan para pengikutnya sampai akhir zaman kelak. Hadirin kaum muslimin jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an pada surah Al-Hadid ayat 20 yang artinya, ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perjalanan hidup manusia tidak ubahnya bagaikan kisah penyelam mutiara. Seorang penyelam mutiara dalam melaksanakan tugasnya selalu dibekali dengan tabung oksigen yang terpasang di punggungnya. Pada saat itu terjun menyelam. Niatnya bulat ingin mencari tiram mutiara sebanyak-banyaknya. Tetapi begitu ia berada di bawah permukaan laut, ia mulai lupa pada apa yang harus dicarinya. Kenapa? Ternyata pemandangan di dalam laut sangat mempesona. Bunga karang yang melambai-lambai seolah-olah memanggilnya. Ikan-ikan hias berwarna-warni yang saling berkejaran dengan ringannya membuatnya terpana. Ia pun lalu terlena untuk ikut bercanda ria, melupakan tugasnya semula untuk mencari tiram mutiara yang berada jauh di dasar laut sana. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hingga pada suatu saat dia terkejut manakala disadarinya oksigen yang berada di punggungnya tinggal sedikit. Timbullah rasa takutnya. Tak terbayangkan olehnya bagaimana kemarahan majikannya kelak bila ia muncul ke permukaan tanpa membawa tiram mutiara sebanyak yang diharapkan oleh majikannya. Maka dengan tergopoh-gopoh ia pun berusaha untuk mencari tiram mutiara yang ada di sekitarnya. Namun sayang, kekuatan fisiknya sudah melemah. Energinya sudah habis terkuras bercanda ria dengan keindahan alam di bawah laut sana. Akhirnya isi tabung oksigen yang benar-benar kosong. Sehingga walaupun tiram mutiara yang diperolehnya sangat sedikit, ia mau tidak mau harus muncul ke permukaan. Malangnya lagi, karena tergesa-gesa, dia tidak sempat mengikat kantongnya dengan baik, sehingga ketika tersenggol ikan
yang berseliweran di sampingnya, tiram mutiara yang sudah didapatnya dengan susah payah, sebagian tertumpah keluar. Nah, sampainya di permukaan, majikannya telah menunggunya. Begitu dilihatnya isi kantong si penyelam tidak berisi tiram mutiara sebagaimana yang ia harapkan, maka tumpahlah caci makinya. Dan saat itu juga si penyelam dipecatnya tanpa pesangon sedikit pun. Tentu saja bisa kita bayangkan bagaimana gundahnya perasaan si penyelam. Dengan penuh rasa penyesalan, si penyelam berusaha meminta kesempatan ulang untuk menyelam kembali. Tuan, izinkanlah aku untuk menyelam kembali. Pasti aku akan mencari tiram mutiara yang banyak. Namun majikannya dengan tegas menolak. Percuma engkau aku beri kesempatan. Ternyata engkau hanya pandai membuang-buang oksigen saja, kata majikannya. Nah, kaum muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah ini amat mirip dengan perjalanan hidup manusia di dunia. Tabung oksigen adalah perlambang jatah umur manusia. Tiram mutiara mengibaratkan pahala yang harus kita kumpulkan. Dan tiram mutiara yang tumpah mengumpamakan pahala yang hilang karena riya. Sedangkan keindahan yang ada di dalam laut melambangkan godaan-godaan kenikmatan duniawi dengan harta, tahta, dan wanita. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama introspeksi diri. Sudah cukupkah tiram mutiara yang kita peroleh? Sehingga bila suatu saat kita harus muncul ke permukaan menemui majikan kita, yaitu bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, ia ridho menerima kita. Apalagi ia telah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 64. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan bermain-main. Sesungguhnya akhirat itulah yang sebenar-benarnya kehidupan. Hadirin kaum muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kultum singkat yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi diri kami pribadi dan umumnya bagi jamaah sekalian. Semoga kita bisa mempergunakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dengan sebaik-baiknya, yaitu mencari amal soleh, menjalankan ibadah perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, sehingga kita nanti bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa taala disambut dengan baik. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.